daftar pemilih yang tidak akurat berpotensi menimbulkan kecurangan pemilu seperti penghilangan hak pilih warga negara. Perbedaan yang ekstrim antara jumlah daftar penduduk potensial pemilih pemilu atau DP4 dan daftar pemilih tetap atau DPT pemilih terakhir patut dicurigai terjadi kesalahan dalam penyusunan daftar pemilih. Oleh karena itu, saya mengimbau kepada seluruh jajaran pengawas milu untuk melakukan pencermatan DP4 demi bersihnya dari daftar nama fiktif, nama ganda, dan kesalahan penyusunan data pemilih, baik disengaja maupun tidak disengaja. Pengawas pemilu bertugas mencegah dan menindak setiap pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, dimulai sejak tahapan persiapan hingga penyelenggaraan pemilihan. Tahapan penyelenggaraan pemilihan dimulai dari penyusunan daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan. Dalam tahapan penyusunan daftar pemilih, pengawas pemilu memeriksa akurasi data penduduk potensial pemilih pemilu dengan membandingkannya data pemilih pemilu terakhir. Pengawas juga memeriksa pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap. Apakah nama Ibu Sofia betul sesuai dengan yang tercantum dalam DPT ini? Iya, benar. PPL wajib menyampaikan temuan hasil pengawasan kepada PPS agar lakukan perbaikan terhadap DPS dan DPT. Pengawas pemilu memastikan prosedur dan validitas pemberian surat keterangan oleh lurah bagi pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik. Pengawas pemilu mengecek warga negara yang memenuhi persyaratan usia, nomor induk kependudukan, atau identitas lainnya. Setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat juga dipastikan terdaftar dalam DPT. Pengawas pemilu memeriksa kemungkinan adanya pemilih fiktif, pemilih yang hilang ingatan, dan pemilih yang dicabut hak pemilihnya. Kalau Budi, Agus, Yasin, apakah anggota keluarga Ibu? Iya, benar. Kalau Yasin sudah meninggal. Oh, sudah meninggal. Iya. Serta TNI dan Polri yang tidak memiliki hak pilih sesuai ketentuan. Setiap temuan disampaikan kepada PPS untuk diperbaiki. Seluruh proses pengambilan keputusan Bawaslu Provinsi dan keputusan Panwaslu Kabupaten Kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan wajib dilakukan melalui proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengawas pemilu membangun kerjasama dengan RT, RW, pihak desa atau kelurahan, kecamatan, atau pihak lainnya untuk mendorong setiap warga negara agar proaktif mendaftar dan mengecek nama masing-masing dalam daftar pemilih. Pengawas pemilu memastikan PPS berkoordinasi dengan RT, RW dalam pemutakhiran daftar pemilih. Pengawasan verifikasi dukungan bakal calon perseorangan harus menjadi perhatian serius pengawas pemilu. Syarat dukungan bakal calon perseorangan yang bermasalah rawan gugatan dari pihak calon yang dirugikan. Pengawas pemilu memastikan jumlah dan akurasi dukungan melalui pemeriksaan silang maupun pengecekan data dukungan dengan cara menanyakan kepada pendukung yang bersangkutan. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Dengan Bapak Hartono. Betul sekali. Ya, dengan Ibu Vivi. Ya, saya Miftah dari Pengawas Pemilu Lapangan. Ya. Saya mau bertanya dengan Bapak Hartono, apakah Bapak Hartono memberikan dukungan kepada Bapak Sugiarto sebagai calon wali kota? Oh, betul sekali. Saya memberikan dukungan kepada beliau. Untuk kevalidan data, boleh saya lihat KTP-nya? Sebentar, Bapak. Pak. Oke, KTP-nya sesuai. Dengan Ibu Vivi, apakah Ibu Vivi memberikan dukungan kepada Bapak Sugiarto? Tidak. Tidak? Boleh saya lihat KTP-nya juga? Oke, ini akan saya cek
Dan saya akan centang bagi yang mendukung dan akan saya silang bagi tidak memilih. Ibu Vivi tidak pernah, jadi saya silang ya. Iya. Pengawas pemilu juga memastikan kebenaran data pendukung bakal calon dan memastikan tidak adanya dukungan ganda. Pengawas pemilu mengerahkan seluruh pengawas pemilu lapangan, pengawas TPS, dan masyarakat untuk setiap saat memperhatikan gerak-gerik calon incumbent yang berpotensi menggunakan penyalahgunaan kewenangan, memobilisasi pegawai negeri sipil. Penggunaan fasilitas negara secara tidak sah untuk kegiatan kampanye merupakan bentuk perampasan hak publik dan menodai netralitas pemerintah. Pengawas pemilu memastikan kepala daerah incumbent tidak menyalahgunakan fasilitas negara, anggaran negara untuk kepentingan pemenangan pemilihan. Setiap orang yang karena jabatannya dengan sengaja secara melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi gubernur, bupati, dan wali kota dipidana dan didenda. Setiap calon atau partai politik atau gabungan partai politik pengusung yang terbukti menggunakan fasilitas dan anggaran negara untuk kepentingan kampanye dikenai sanksi pidana dan denda. Calon yang bersangkutan juga dikenai sanksi administrasi berupa pembatalan dari peserta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Pengawas pemilu memastikan setiap calon dan tim sukses tidak menggunakan tempat ibadah dan pendidikan sebagai tempat kampanye. Pastikan setiap calon tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang dilibatkan dalam kampanye. Sumbangan dana kampanye dari pihak yang dilarang atau penyumbang tidak jelas identitasnya dan sumbangan melebihi batas yang tidak dilaporkan merupakan pelanggaran pidana. Pengawas pemilu memastikan setiap calon dan tim sukses mematuhi jadwal kampanye. KPU harus memberikan perlakuan yang sama dan setara kepada seluruh calon. Sekarang kampanye dibiayai oleh negara, partai, calon, serta sumbangan yang halal dan tidak mengikat. Membiayai kampanye dari dana ilegal maupun manipulasi dana kampanye akan menyandra calon terpilih. Segel kotak suara yang rusak berpotensi menyebabkan kecurangan atau pelanggaran. Karena itu, pengawas pemilu harus cermat memeriksa kondisi segel kotak suara. Panwas Kabupaten Kota mengawasi dan memastikan jumlah surat suara sama dengan jumlah DPT, ditambah 2,5%. Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, ditambah dengan 2,5% dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan. Pengawas pemilu memastikan distribusi formulir undangan sesuai jadwal. Pemungutan suara dimulai pukul 7 waktu setempat. Pengawas TPS harus memperhatikan proses penyelenggaraan pemungutan suara. Pastikan ketua KPPS mengambil sumpah anggota KPPS. Daftar calon ditempel, DPT daftar pemilih tambahan ditempel. Pastikan tidak ada alat peraga kampanye di sekitar TPS. Pastikan petugas KPPS mencentang pemilih yang hadir di TPS. Pastikan KPPS memeriksa kesesuaian surat pemberitahuan pemilih dengan identitas pemilih. Pastikan KPPS memberikan hanya satu surat suara kepada setiap pemilih. Setiap pemilih hanya berhak mencoblos satu kali. Pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali merupakan pelanggaran pidana. Ingatkan,
agar surat suara diperiksa dalam keadaan baik dan ditandatangani oleh Ketua KPPS sebelum diberikan kepada pemilih. Penggantian surat suara yang rusak hanya bisa dilakukan 1 kali untuk setiap pemilih. Pastikan pemilih mencelupkan jarinya ke dalam tinta setelah memberikan suara. Pastikan pemilih yang tidak tercantum dalam DPT dan DP tambahan diberi kesempatan untuk memberikan suara setelah 1 jam sebelum pemungutan suara ditutup. Pastikan tidak ada pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 kali. Pastikan tidak terjadi politik uang, intimidasi, mobilisasi pemilih pada saat pemungutan suara. Aktor yang paling berpeluang melakukan pelanggaran pemilu adalah peserta pemilu yang berusaha memenangkan pertarungan dengan mempengaruhi pemilih dan penyelenggara pemilu. Bentuknya bisa dengan iming-iming yang dikategorikan politik uang. Padahal sesungguhnya, politik uang merupakan cara yang tidak manusiawi, yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan demokrasi dalam bangsa dan negara ini. Setiap calon dan tim sukses yang terbukti memberikan uang atau materi lainnya dapat dikenai sanksi administratif berupa pembatalan sebagai calon dan bahkan sanksi pidana penjara. Calon dan tim sukses yang melakukan kampanye hitam serta bersifat intimidasi yang mengandung sara merupakan pelanggaran pidana. Pastikan KPPS tidak menggunakan surat suara sisa yang tidak terpakai untuk dicoblos sendiri. Setiap orang yang menyalahgunakan surat suara untuk menambah atau mengurangi perolehan suara calon tertentu merupakan pelanggaran pidana. Pastikan KPPS memberi tanda silang pada seluruh sisa surat suara. Pengawas pemilu memastikan KPPS menghitung suara di TPS dengan penerangan yang cukup. Setiap suara dihitung dan dibacakan dengan keras dan jelas agar dapat didengar oleh orang-orang yang hadir di TPS. Pengawas pemilu memastikan akurasi penghitungan dengan hadir langsung di setiap penghitungan dan rekapitulasi. Pastikan jumlah surat suara sah dan tidak sah sama dengan jumlah pemilih yang hadir. Jumlah surat suara yang diterima sama dengan jumlah suara sah, ditambah suara tidak sah, ditambah sisa surat suara. Pastikan total jumlah perolehan suara seluruh calon sama dengan total jumlah suara sah. Pengawas pemilu memastikan KPPS memberi kesempatan kepada saksi untuk menyampaikan keberatannya. Dan apabila keberatan dapat diterima, KPPS seketika itu juga melakukan pembetulan dalam penghitungan suara. Pengawas pemilu memastikan KPPS menuliskan hasil perolehan suara ke dalam berita acara dan sertifikat dengan cermat dan akurat. Setiap KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan salinan berita acara pemungutan dan perhitungan suara dan sertifikat pemungutan suara pada saksi calon, PPL, PPS, dan PPK melalui PPS dipidana penjara dan denda. Pengawas pemilu memastikan setelah selesainya penghitungan suara, KPPS memasukkan seluruh surat suara dan berita acara ke dalam kotak suara dan kemudian disegel. Setiap KPPS yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara dan menyerahkan kotak suara tersegel kepada PPK pada hari yang sama dipidana penjara dan denda. Pengawas pemilu memastikan kotak surat suara yang berisi surat suara dan berita acara dalam keadaan tersegel, dikawal pengirimannya sampai ke PPS. Pastikan rekapitulasi di tingkat PPS dilakukan 1 hari setelah pemungutan suara. Pastikan saksi yang hadir membawa surat mandat. Pastikan PPS mengumumkan hasil rekapitulasi di tempat umum
antara lain di kantor kelurahan, desa. PPS menyerahkan berita acara rekapitulasi dan sertifikat rekapitulasi kepada saksi calon dan PPL. PPL memastikan setelah selesainya rekapitulasi suara di PPS, PPS memasukkan seluruh berita acara dan sertifikat rekapitulasi ke dalam kotak suara dan kemudian disegel. PPL memastikan kotak surat suara yang berisi surat suara dan berita acara dalam keadaan tersegel, dikawal pengirimannya sampai ke PPK. Panwas Kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dipidana penjara dan denda.